Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Donghu Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Umam Sambuluan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba bahas kembali tentang informasi terbaru yang admin dapat tentang Donghua Battle to the Heaven. Yang dimana pada video kali ini kita akan coba review atau kita bahas tentang pelaporan dari plot Battle to the Heaven yang ditunggu-tunggu, yaitu plot Cinta Semalam Ratu Medusa dengan Xiaoyan. Dengan pembaruan Battle to the Heaven sampai episode 38 kemarin, kita bisa lihat bahwa ini sudah berkembang di mana api pelan Hot Flame telah mengamuk dan mencoba untuk menelan Xiaoyan dan Han Feng. Menurut plot novel aslinya, Xiaoyan setelah ditelan oleh Valen Hot Flame pada episode ke-39 nanti, maka Xiaoyan akan memiliki hubungan semalam dengan Ratu Medusa. Maka akan jelas terkonfirmasi bahwa Medusa akan menjadi istri dari Xiaoyan. Namun plot ini memang sudah banyak diberitakan oleh netizen. Lalu apa yang terjadi sehingga para netizen ini malah melaporkan plot dari Battle to the Heaven ini? Menilai dari diskusi terkini tentang adegan terkenal Ratu Medusa dengan Xiaoyan, banyak netizen yang menantikan adegan terkenal yang akan datang ini. Dan Magic Digital Motion sebagai dapur produksi Battle to the Heaven juga mencoba yang terbaik untuk memulihkannya. Awalnya plot ini adalah salah satu plot yang paling dinantikan dalam serial tahunan atau Nian Fan dari Battle to the Heaven. Namun kini review tentang plot ini tidak terlalu bagus. Bahkan beberapa netizen melaporkan plot ini satu demi satu. Jadi mengapa beberapa netizen melaporkan plot ini? Admin melihatnya secara kasar, terutama karena plot ini melibatkan beberapa konten sensitif yang merupakan hal yang sangat berbahaya di lingkungan animasi nasional Tiongkok saat ini. Banyak netizen yang mengabarkan bahwa plot ini diduga sebagai plot pornografi, dan akhirnya pihak ofisial akan mengubah setting dari Cinta Semalam Xiaoyan dan Ratu Medusa ini menjadi kejadian yang benar-benar akan membahagiakan satu sama lain, tidak terlalu kontroversial nantinya. Namun perubahan seperti itu pun mungkin tidak dapat menghilangkan fenomena pelaporan. Bagaimanapun plot ini memiliki masalah skala besar selain dugaan pornografi, sehingga tingkat pemulihan dari pihak resmi dapat menjadi kunci keberhasilan pelaporan tersebut. Meskipun admin secara pribadi berharap bahwa pejabat dapat memulihkan plot ini sesuai dengan novel yang ada, tetapi agar tidak menimbulkan kontroversi yang tidak perlu, memang lebih baik membuat beberapa perubahan atau menghapus beberapa plot pada akhirnya. Dan ada beberapa isu menarik yang berkembang saat ini, di mana yang merupakan netizen pelapor. Ketika Ratu Medusa dilaporkan kali ini, hal lain muncul, yaitu beberapa netizen menemukan bahwa banyak penggemar dari Yun atau Yunzi ada juga berada di tim pelapor tersebut, sehingga banyak netizen yang curiga bahwa penggemar Yun ingin menggunakan ini untuk membuat gelombang Ratu Medusa. Meskipun tidak ada petunjuk jelas yang mengarah ke penggemar Yun, tetapi karena pertarungan dari dua fans ini bertengkar antara penggemar Yun dengan penggemar Ratu Medusa menjadi semakin intens saat ini. Menurut pendapat pribadi, pertengkaran semacam ini sama sekali tidak perlu sebetulnya. Lagi pula dalam novel aslinya, Ratu Medusa memang menikah dengan Xiaoyan, sedangkan Yun hanya bisa dikatakan sebagai orang kepercayaan Xiaoyan, atau bisa jadi sebagai salah satu dari masa lalu Xiaoyan yang memang masih ambigu di akhir cerita ya. Bisa jadi Yun kedepannya menjadi salah satu istrinya, bisa jadi Yun hanya menjadi selirnya, atau hanya sebagai ya kenalan Xiaoyan saja. Namun beberapa netizen memang sedikit radikal tidak berpikir demikian, dan beberapa netizen bahkan berharap pejabat tersebut dapat mengubah akhir cerita Yun dan akhirnya membiarkan Yun menjadi salah satu istri Xiaoyan. Ya, ini memang tidak bisa dipungkirkan bahwa kita lihat bahwa adaptasi animasinya kita bisa bandingkan dengan adaptasi di versi komiknya ya. Di versi komik atau manhwa memang kejadian plot cerita dari Xiaoyan dan Medusa ini sedikit ambigu dan tidak jelas, karena di versi komiknya kita lihat bahwa tidak terjadi hubungan cinta satu malam antara Xiaoyan dengan Medusa di dalam menara pembakaran tersebut. Kalian bisa cek di manhwanya bahwa yang terjadi di dalam magma tersebut bukanlah Medusa yang diperkosa oleh Xiaoyan, melainkan
hanya pertukaran energi yang ada di dalam tubuh Xiaoyan ke dalam tubuh Medusa, sehingga Xiao Chai atau ular putih yang ada di dalam tubuh Medusa ini bereinkarnasi menjadi seorang bayi, karena di dalamnya terdapat api surgawi, biosentrik biru, dan juga sedikit darah dari Xiaoyan. Jadi ya diterangkan seperti itu di dalam versi komiknya. Sementara tentu saja penggemar asli dari novelnya tidak ingin versi animasinya menjadi seperti itu, sehingga hubungan antara Xiaoyan dan Medusa ini menjadi dihilangkan seperti di dalam komiknya. Meskipun komiknya saat ini masih jauh untuk sampai ke final, tapi dalam komiknya tidak ada plot pernikahan antara Xiaoyan dengan Medusa ketika Xiaoyan kembali dari Zhongzhou. Apakah Donghua akan mengadaptasi hal demikian? Tentunya ini akan sangat berpengaruh bagi kepopularitasan dari Donghua pada Today Event ini. Ya, kita juga memahami bahwa semua orang menyukai Yun Yun, tetapi jika dia ingin mengubah akhir dari Yun Yun hanya dengan melaporkannya dan karena tidak menyukai Xiaoyan bersama Medusa, dan bahkan ingin Yun Yun dipromosikan menjadi istrinya, langkah seperti itu terlalu ekstrim dan keterlaluan. Tapi sekarang perjuangan dari fans semakin membingungkan, dan hal yang sama berlaku untuk animasi Zuxian sebelumnya. Kalian masih ingat animasi Zuxian atau Jade of Dynasty? Sebelumnya awalnya penulisnya yaitu Xiaoding telah mengkonfirmasi bahwa Lu Suiqi adalah pasangan resmi dari Zhang Xiaopan dibandingkan dengan Biao. Dan tentu saja pendukung dari Biao tidak bisa duduk diam, sehingga mereka menyerang penulisnya sendiri ya dengan berbagai cara, dan akhirnya membuat keributan di sosial media. Perilaku seperti ini menurut admin pribadi sangat tidak diinginkan. Tentunya tidak ada salahnya memang jika kita mendukung sebuah karakter yang disukai, namun jika terlalu berlebihan ini hanya akan menimbulkan rasa tidak nyaman kepada orang lain atau bahkan bisa merugikan pihak orang lain. Sementara itu kita lihat bahwa pihak dapur produksi Magic Data Motion juga telah mengkonfirmasi akan dipulihkan semaksimal mungkin menurut versi novelnya. Dan mengenai konten pornografi atau yang tidak sesuai dengan susila, tentunya pihak Magic Data Motion ini lebih berpengalaman dibanding dengan studio lainnya. Kita bisa bandingkan bahwa di beberapa animasi Donghua adaptasi sebelumnya, seperti di Donghua Martial Universe, seperti Lindong dengan Ling Qingzu mempunyai adegan yang sama dengan Medusa seperti ini, tapi bisa lolos sensor dan tidak mendapatkan banyak hujatan. Juga adegan ciuman antara Xiaoyan dengan Yun Yun sebelumnya, ini juga tidak menimbulkan banyak kontroversi dan tidak ada yang namanya pelaporan di situ. Dan kita bisa bandingkan di animasi lain seperti di animasi The Perfect World, bahkan mereka tidak berani membuat animasi adegan ciuman seperti Xiaoyan dengan Yun Yun, karena mereka mungkin tidak mau membuatkan kontroversial yang bisa menimbulkan pelaporan seperti yang terjadi pada Battle Today Event sekarang ini ya. Atau bahkan Solen juga sebelumnya mendapatkan banyak pelaporan tentang adegan pemerkosaan ini. Sebetulnya kan yang dimasalahkan adalah adegan pemerkosaan, yaitu di plot Xiaoyan dengan Medusa ini dalam novelnya adalah Medusa diperkosa secara paksa oleh Xiaoyan. Tentu saja adegan pemerkosaan ini akan dirubah oleh Magic Data Motion agar tidak menimbulkan kontroversi seperti itu. Dan sementara di Solen juga sebelumnya ada di mana Bibi Dong juga diperkosa oleh gurunya Xian Shuji, ya diperkosa oleh gurunya sendiri, dan ini juga menimbulkan banyak laporan dari pihak orang tua ya. Karena ya kita ketahui bersama bahwa di Tiongkok sana animasi masih banyak digemari oleh anak-anak tentunya, dan ini sangat menimbulkan keresahan bagi para orang tua. Sementara bagaimana untuk hubungan Xiaoyan dengan Medusa, apakah adegan pemerkosaan ini akan ditampilkan sebagaimana di novelnya? Kita bisa lihat di preview sebelumnya, preview episode ke-40, diperlihatkan bahwa Ratu Medusa yang bajunya terbakar pun ini dirubah sedikit, sehingga baju yang terbakar tidak sampai membuat Medusa menjadi telanjang ya, tetapi langsung diganti oleh baju gaun tidurnya. Meskipun nantinya ketika Medusa ini pingsan, sebagaimana Xiaoyan juga pingsan, dan dalam pingsannya ini bajunya terbakar, baik itu Xiaoyan atau Medusa, sepertinya juga akan dirubah. Dilihat dari preview, yang terbakar dari baju Xiaoyan juga hanya bagian baju atasnya saja dan tidak sampai terbakar ke celananya ya.
Dan juga adegan pemerkosaan ini sepertinya juga akan dirubah, karena dari preview sebelumnya kita lihat sepertinya di raut wajah Medusa matanya terdapat sedikit kemabukan. Apakah ini mata mabuk akibat afrodisiak atau efek rangsangan yang ditimbulkan oleh api Valon Flame yang disebut racun api ini, sehingga tidak ada faktor keterpaksaan, sehingga tidak ada faktor Xiaoyan memaksa, tapi dirubah menjadi faktor mabuk antara Xiaoyan dengan Medusa. Ini bisa dilakukan seperti yang terjadi pada antara Lindong dengan Ling Qingzu, atau seperti Han Li dengan Nan Gongwang dalam Record Mortal Dawn Cultivation. Ini bisa saja terjadi seperti itu ya, akibat mabuk. Jadi tidak akan ada cerita pemerkosaan secara sepihak oleh Xiaoyan kepada Medusa. Sepertinya itu sih yang kemungkinan terjadi ya, kalau memang akan dipulihkan sebaik mungkin ya, agar tidak menimbulkan kontroversi. Oke teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian tentang pelaporan dari plot ini? Sejauh mana kalian mendukung plot ini dikembangkan? Apakah kalian setuju plotnya sesuai dengan novel? Yakni artinya akan terjadinya pemaksaan dari Xiaoyan kepada Medusa, atau memang perubahan yang menurut admin tadi yang diperkirakan bahwa sepertinya efek mabuk dari api Valon Flame akan digunakan oleh pihak produksi agar tidak menimbulkan banyak kontroversi. Seperti buktinya ya, sebelumnya Lindong dengan Ling Qingzu juga lolos sih. Oke teman-teman, apapun pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan masih banyak hal yang akan kita diskusikan tentang informasi-informasi dari dongga-dongga populer lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi yang baru mampir, kalian bisa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.